Dan kita tahu air mata yang diteteskan oleh hamba, kalaupun hanya satu tetes, dan air mata itu terbukti karena cinta, karena takut kepada Allah, bisa memadamkan api neraka. Tapi Anda kalau suatu saat memiliki air sekalipun 7 samudra, atau memiliki kemudian lautan yang melebihi benua seluruh yang ada di dalam kehidupan dunia, maka air yang ada di benua itu atau 7 samudra itu tidak pernah akan bisa memadamkan api neraka. Tapi satu tetes yang diteteskan karena takut kepada Allah mencukupi, itu memadamkan api neraka. La yadijun nara rajulun baka min hasyatillah. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Kata Al-Hafiz, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman yang senantiasa berbuat keburukan. Allah orang mungkin menyamakan perlakuannya kepada orang-orang yang beriman dengan orang yang senantiasa berbuat kejahatan. Artinya Allah tidak mungkin menyamaratakan antara orang beriman dan yang tidak beriman. Di sini menunjukkan literatur bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi satu informasi yang cukup bagi kita. Siapa sebenarnya mereka yang disebut sebagai orang beriman? Enek panjenengan melihat keyakinan yang dibangun oleh ahlu sunnah wal jamaah, iman itu diucap nang anggo lisan, kemudian diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Bukti contoh maksudnya adalah ana wong ngomong, aku iman kang Allah, aku iman bakal nyong ya kerap mati, aku iman bakal ngesuk nek sandene nyong ninggal ya kabeh tinggal, aku iman bakal ngesuk nyong ya suatu saat diancam neraka atau mlebu surga nyong ya ora ngerti. Orang yang seperti itu beriman dengan lisannya, hatinya yakin, tapi kemudian tidak dibuktikan perbuatan, maka melanggar aturan yang telah dibangun oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah sing jenengane wong beriman ucap nang nganggo lisan, diyakini nganggo hati, dibuktikan nganggo perbuatan. Kalau ada orang berkata aku beriman kang ya Allah, bakal nyong ya mati, hatinya yakin, lisannya mengatakan, ngesuke kemudian sholat, melakukan perbuatan yang memang diperintahkan di dalam agama, nembe dheweke diomong wong sing beriman. Kalau suatu saat kemudian kita lihat kondisi di zaman kita hidup hari ini, banyak enggak yang terjumus di dalam kamuflase atau kesemuan pemahaman terkait masalah iman yang telah dibangun di dalam landasan dasar oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah di masa dulu. Oke, Pak, zaman siki-siki lagi. Oke. Padahal itu sudah dibangun semenjak di zaman dulu. Itu seperti itu. Ayatnya apa? Benar di dalam Al-Quran. Al-Quran kan menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna, surat Al-Baqarah ayat 8. Dan ada di antara manusia yang berkata, amanah billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, akan tetapi mereka bukan termasuk orang-orang beriman. Ada yang berkata, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, tapi mereka tidak dianggap sebagai orang beriman. Kenapa tidak dianggap sebagai orang beriman? Karena tidak melakukan dan tidak berbuat atau mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 8. Mulanya ini landasan dasar hukum untuk menyebut siapakah mereka orang yang beriman yang dimaksud dalam kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dan panjenengan aja ngasih pisan-pisan ninggal kecuali gawa iman. Kan rumusnya gue, kalau suatu saat panjenengan meninggal dalam keadaan panjenengan hanya sekedar lisan, hati meyakini Allah, tapi tidak melakukan kewajiban, panjenengan berarti meninggal tanpa membawa
iman secara dohir. Maksudnya seperti itu. Angel ora? Angel. Kan bahaya ya. Bahayane kuwi kados mengatakan dewek rumangsa iman, jebulane menurut Islam udu wong beriman. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, Ahbarona telah memberitahu kepada kami Zaidah ibnu Qudamah dari Hisam bin Hasan dari Muhammad nganimraati Masyruk dari istrinya Masyruk, dari istrinya Masyruk bin Ajda. Dia berkata istrinya, panjenengan kan ada hadis Nabi, panjenengan kalau ingin melihat laki-laki itu maka tanya kepada istrinya, karena istrinya biasanya kan yang tahu setiap hari. Ketika kita berkumpul seperti ini satu dengan yang lain tidak begitu tahu secara persis bagaimana yang kita lakukan setelah kita berpisah. Kita hanya tahunya tatkala kita kumpul-kumpul saja dalam bilangan hari-hari yang kita lakukan sehingga bojone dewek. Mulanya kan Nabi ngomong, kalau Anda ingin mengetahui seorang laki-laki, tanyalah kepada istrinya. Lantas kata istrinya Masyruk, maka Masyrukun yujadu illa wasaqahu qading tafahhata min tudi sholati. Kata istrinya, adalah suamiku yaitu Masyruk, tidaklah didapati dirinya kecuali kedua lututnya bengkak. Kata istrinya, sungguh adalah suamiku, tidaklah didapati dirinya kecuali kedua lututnya bengkak. Mintulis sholati, karena saking panjangnya sholat dan saking lamanya bersujud kepada Allah. Ki bojone sing ngomong iki. Masya Allah ya. Ana wong sering sujud nganti kemudian lututnya bengkak. Ini kan menunjukkan Masya Allah. Kata beliau, kata istrinya Masyruk, wallahi demi Allah, in kuntu la ajlisu khalfahu wa abka rahmatan lahu. Dan sungguh tatkala aku duduk di belakangnya atau tatkala aku berada di sisinya, aku tiba-tiba kemudian menangis karena kasihan melihat dirinya. Istrinya, dia berkata, aku tatkala duduk di belakangnya, di sisinya, atau tatkala kemudian aku bersamanya, aku seringkali kemudian menangis karena melihat keadaannya atau keadaan dirinya, yaitu suamiku. Karena kalau menurut riwayat, Masyruk tatkala kemudian makan dia menangis, tatkala sholat dia menangis, tatkala kemudian nanti kemudian berzikir dia menangis, tatkala duduk bersama istrinya dia menangis, sampai-sampai istrinya menangis pula, tapi menangis karena adalah melihat suaminya yang senantiasa bersedih. Ini Masya Allah ya. Dan kita tahu air mata yang diteteskan oleh hamba, kalaupun hanya satu tetes, dan air mata itu terbukti karena cinta, karena takut kepada Allah, bisa memadamkan api neraka. Tapi Anda kalau suatu saat memiliki air sekalipun 7 samudra, atau memiliki kemudian lautan yang melebihi benua seluruh yang ada di dalam kehidupan dunia, maka air yang ada di benua itu atau 7 samudra itu tidak pernah akan bisa memadamkan api neraka. Tapi satu tetes yang diteteskan karena takut kepada Allah mencukupi, itu memadamkan api neraka. La yadijun nara rajulun baka min hasyatillah, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan lihat Masyruk bin Ajda, salah seorang tokoh tabi'in. Kalau kita melihat ibadahnya Masya Allah, kalau kita lihat ibadahnya Masya Allah ya, sampai-sampai dia sholat malam saking seringnya, sujudnya lama, berdirinya lama, kedua lututnya bengkak. Kalau kemudian dia dalam bilangan ibadahnya yang seperti itu, dia senantiasa banyak menangis, berapa air mata yang seharusnya kita keluarkan
kalau kemudian kita melihat sisi amalan ibadah yang selama ini kita lakukan. Dewek butuh menangis berapa lama lagi kalau seandainya dibandingkan dengan Masruq bin Ajdah. Dia saja yang sholat malamnya sampai kedua lututnya bengkak, ia mampu mencurahkan air mata yang banyak karena takut kepada Allah, takut tidak selamat dari neraka. Kalau seandainya kemudian kita ambil satu pelajaran untuk diri kita masing-masing, berapa air mata yang kita butuhkan untuk menangis kepada Allah dengan melihat amalan-amalan yang selama ini kita lakukan. Butuh air mata piramani. Pakai macam jadi ya. Kalau seandainya kemudian dia Masruq bin Ajdah, dia menangis karena takut tidak selamat, kita seharusnya jauh lebih takut, jauh lebih menangis, jauh lebih bersedih dibandingkan Masruq bin Ajdah. Tapi ternyata kita malah lebih ayem, lebih nyaman, lebih tentram, jarang memikirkan terhadap kehidupan setelah kematian, jarang memikirkan surga, jarang memikirkan neraka. Bersamaan dengan itu ibadahnya tidak seberapa. Bersamaan dengan itu kita termasuk hamba-hamba Allah yang terkadang adalah lalai dan lupa. Bersamaan dengan itu harapan kepada Allah surga tanpa hisab. Ini dia kan itu ya model dari ya. Ya Masya Allah, kalau kita lihat kita ya subhanallah. Hal ini seakan-akan persis apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kenapa sampai Masruq bin Ajdah seperti itu? Karena diriwayatkan riwayatnya dari Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi. Dia melihat keseharian Nabi. Aisyah sendiri yang bersaksi. Kata Aisyah, kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia pernah berdiri untuk mendirikan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak, sampai kedua tumitnya bengkak, sampai kedua telapak kakinya pecah-pecah karena saking lamanya berdiri untuk sholat. Itu Nabi. Lantas aku Aisyah yang melihat suamiku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti itu, aku Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Apa yang kemudian kau lakukan wahai Rasulullah? Bukankah faqad ghufira laka ma taqaddama min dzambi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang sebelumnya telah engkau lakukan wahai Rasulullah? Dan bukankah Allah pula telah mengampuni dosa yang belum engkau lakukan? Tapi kenapa pula wahai Rasulullah sampai berdiri sholat, sampai kedua telapak kakimu pecah-pecah, sampai tumitnya sampai bengkak, sampai betisnya kemudian menjadi kencang? Kenapa kemudian kau melakukan itu wahai Rasulullah? Jawabnya Rasulullah, afala akun abdan syakura. Apakah tidak boleh sekiranya wahai Aisyah, aku menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing jenengane rukun syukur kan tentu asyukru alal lisan, syukur atas lisan, wa alal qalbi, kemudian juga dengan hati. Lantas kemudian wa syukru ala taatillah, bersyukur atas taat kepada Allah. Jadi maksudnya kalau Anda kemudian merasa bersyukur, alhamdulillah hari ini kemudian aku telah diberi kesehatan, aku bersyukur kepada Allah. Maka tatkala Anda kemudian berkata seperti itu, sampai ke lisan, sampai ke hati, sampai menghubungkan hal itu kepada Allah, tapi kemudian tidak taat, tidak menambah ketaatan kepada Allah, tidak menambah ketundukan kepada Allah, panjenengan bukan disebut sebagai orang sing syukur. Banyak orang mengucapkan kalimat alhamdulillah, banyak orang mengucapkan kalimat aku bersyukur kepada Allah, tetapi ternyata mereka bukan termasuk orang-orang yang syukur. Karena orang yang syukur adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, lantas kemudian mengucapkan kalimat tahmid dengan lisannya, dengan hatinya menghubungkan kepada Allah, lantas bertambah ibadahnya kepada Allah. Ki jenengane syukur. Contohnya panen biasanya metune seton, terus tahun wingi metune 1,5 ton, ngijeni luwih.
terus ditakoni nang tanggane entuk panen beras iki Kang, alhamdulillah syukur padabi Allah, panenane siki ke nyijeni duwih sing biasane seton siki metune alhamdulillah syukur padabi Allah ke metune seton punjul 4 kintal atau bahkan 5 kintal. Orang tatkala mengucapkan bersyukur seperti itu, berarti dengan rasa syukurnya itu tambah ibadahnya, tambah memejite, tambah ngajine, tambah berterima kasih kepada Allah, dan bertambah kebanyakan yang lain. Kalau kita kebanyakan tambah syukure, malah seakan-akan tambah sibuke. Memejite prai, ngajine aku prai laku sepat bermepek. Ini padahal ngomong syukur, aku syukurkan ya Allah terus prai. Ini kan sering terjadi seperti itu. Padahal kalau suatu saat kemudian di lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Tapi bersamaan itu terkadang manusia tidak mendiami syukur tatkala berbicara permasalahan kepada ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah Rasulullah sing wis nyontoni, hamba sing syukur sudah dijamin dosanya telah diampuni dosa yang dulu. Dijamin pula dosanya sudah diampuni dosa-dosa yang belum dilakukan. Dijamin pula dia akan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah. Tapi masih saja dia sholat sampai kemudian kakinya pecah-pecah, lututnya kencang, tumitnya kemudian menghitam dan bengkak. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dosa yang telah kita lakukan sebelumnya kita tidak tahu. Sekalipun kita sudah memanjatkan ampunan kepada Allah, kita juga tidak tahu apakah dosa itu sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Dosa yang belum kita lakukan, kita pun tidak tahu pula kelak akan diberi ilham hidayah untuk bertobat kepada Allah atau tidak, kita juga tidak tahu. Bersama dengan itu kita juga tidak tahu kedudukan kita tatkala kemudian nanti tatkala kita sakaratul maut, dan kita tidak tahu pula apakah nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Tapi bersama dengan itu kelalaian, kealpaan, dan banyak hal-hal terkait masalah yang menjadikan manusia jauh dari Allah ternyata hampir-hampir ada di sebagian manusia di zaman hidup kita hari ini, sehingga manusia semakin lalai, semakin lupa, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.